Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi di channel YouTube Cerita Kita. Hari ini saya punya cerita yang sangat menarik yang mau saya bagikan kepada teman-teman. Ada satu buku yang sudah saya pernah baca, bahkan sudah pernah dibuat film juga. Ada tokoh yang sangat terkenal. Di situ saya akan kasih nama ya. Memang namanya di situ adalah Samuel. Dikasih namanya Samuel. Nah, Samuel ini dia adalah seorang hakim. Ya, seorang hakim. Hakim seumur hidup. Wow, biasanya kalau di orang Israel itu mereka menjadi hakim untuk beberapa tahun selama mereka menjadi pemimpin. Setelah itu akan diganti lagi dengan orang lain, selanjutnya seperti itu. Tapi yang paling menarik di Samuel ini, dia menjadi hakim seumur hidup. Nah, kalau kita berbicara mengenai Hakim Samuel ini adalah hakim yang taat kepada Tuhan, udah pasti ya, taat kepada Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, dia menjadi hakim yang jujur juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai bangsa Israel, apa sih yang kita ingat? Apa sih yang kita tahu dari bangsa Israel? Biasa ada yang menyebutkan Adam dan Hawa, atau ada yang menyebutkan Abraham dan Sarah, atau Israel itu berarti saya ingatnya dengan Mesir, atau Israel itu saya ingatnya dengan Musa, Yusuf, Yakub, atau Nuh, atau siapapun, atau ke-12 hakim-hakim pun saya bisa. Wah, kalau misalnya disebutkan Israel, apa yang kamu ingat? Ya, ke-12 hakim-hakim itu bisa saya ingat. Jadi kalau misalnya disebutkan Israel, apa yang kamu ingat tentang Israel? Berarti banyak tokoh yang saya ingat. Dan dari semua itu, tokoh-tokohnya semuanya itu mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tahu bahwa yang memimpin mereka, yang menjadi raja atas mereka yaitu Tuhan. Nah, sampai di zaman Hakim Samuel pun Samuel tetap mengandalkan Tuhan. Wow, bagus sekali kan, Samuel tetap mengandalkan Tuhan. Sampai di mana satu masa pada saat mereka selesai melawan orang Filistin dan orang Filistin pun kalah. Tapi kalau kita perhatikan ya, setiap kejadian-kejadian yang terjadi sama orang Israel, kalau yang tercatat di dalam Alkitab, selalu yang menyerangnya orang Filistin. Paling sering itu orang Filistin. Berarti orang Filistin ini bisa dikatakan mereka adalah bangsa yang kuat. Benar kan? Nah, sampai di satu masa Hakim Samuel ini dia sudah mulai tua. Dia mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk memimpin bangsa Israel lagi, karena usianya sudah tidak memungkinkan, sehingga dia harus mengangkat anaknya yang menjadi hakim bagi bangsa Israel. Anaknya yang pertama namanya ialah Yoel, itu anak yang sulung, dan juga anak yang kedua namanya Abia. Yoel dan Abia
mereka berbeda dengan Bapak Samuel atau Hakim Samuel. Kayaknya bertentangan sekali. Samuel adalah orang yang taat, percaya kepada Tuhan, melakukan sesuatu jujur. Tapi sebaliknya, kedua anaknya ini, Yoel dan juga Abia, adalah orang yang iri hati, melakukan sesuatu yang tidak adil. Di mana-mana kita kalau menjadi hakim, kita harus menjadi hakim yang jujur, hakim yang adil. Di situ orang akan senang dengan kita, ya. Tapi di sini kedua anak Samuel melakukan terbalik, yang tidak disukai oleh orang Israel. Nah, sehingga ada di suatu waktu orang Israel, mereka datang kepada Samuel. Ternyata mereka datang kepada Samuel itu, mereka meminta supaya Samuel mau memberikan mereka seorang raja. Kami tidak mau kedua anak kamu yang menjadi hakim atas kita, gitu. Karena kedua hakimnya itu tidak adil. Mereka korupsi sehingga orang Israel itu tidak setuju. Jadi orang Israel itu datang kepada Samuel, mereka mau meminta raja. Berikan kepada kami raja supaya bisa menjadi pemimpin atas kami, supaya kami juga sama dengan bangsa-bangsa di luar sana. Adik-adik tahu, bangsa di luar sana yang dimaksud, atau misalnya orang Filistin yang dimaksud, itu kan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka punya pemimpin, mereka tuh percaya kepada dewa-dewa, atau mereka percaya kepada Asitoret, ya seperti itu yang mereka percaya. Tapi kan bangsa Israel ini, mereka punya Tuhan. Raja mereka, pemimpin mereka itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kenapa mereka datang kepada Samuel? Kami mau minta raja, tolong berikan kami raja. Samuel pasti, mereka selalu berteriak meminta raja kepada Samuel, sehingga Samuel pun berdoa kepada Tuhan, dan Samuel menyampaikan apa yang menjadi permintaan bangsa Israel. Dan pada waktu itu Tuhan pun menjawab Samuel. Sebenarnya orang Israel itu, mereka tidak menolak kamu. Yang mereka tolak itu ialah saya. Hati mereka itu tidak mau menerima saya. Kamu ingat? Atau tahukah kamu, pada waktu mereka berada di Mesir, sebenarnya mereka tidak mau keluar dari Mesir. Mereka mau hidup enak di dalam Mesir. Karena apa? Hati mereka itu lebih condong mau menyembah berhala, mau melakukan apa yang mereka mau. Itulah hati mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Makanya Tuhan menyampaikan kepada Samuel itu, sebenarnya orang Israel ini mereka tidak menolak kamu, tapi mereka menolak aku. Nah, kalau misalnya mereka masih tetap bersikeras mau meminta raja, kamu kasih saja mereka raja, tapi mereka juga harus memperhatikan, istilahnya, di dalam suatu kerajaan bukan hanya diam-diam saja hanya raja di dalam itu.
Tapi yang namanya satu kerajaan itu ada raja, ada pemimpinnya, pasti ada setiap anggota-anggotanya pasti ada. Prajurit-prajuritnya harus ada. Siapapun itu pasti ada dayang-dayangnya, semuanya. Nah, di sini kalau misalnya mereka mau raja, berarti ada hak dari raja untuk, misalnya raja mau memerintah, berarti raja punya hak. Bukan hanya mau raja saja, tapi harus ada, istilahnya itu ada anggota-anggota di dalamnya. Apakah orang Israel mau? Coba sampaikan kepada mereka. Misalnya, anak laki-laki kalian harus menjadi yang bekerja di bagian kereta. Ya kan, kalau kita lihat di dalam kerajaan itu ada kereta kuda, ada yang jadi prajurit keretanya. Wow, jadi prajurit kereta. Itu anak laki-laki dari orang Israel ya. Setiap anak laki-laki kalian itu harus menjadi di bagian kereta. Nah, di bagian kereta ada juga harus menjadi di bagian kereta kuda. Nah, ini kereta kuda ini, selain dari kereta kuda, ada juga yang harus jadi di depan dari kereta. Misalnya nih, sebelum raja mau pergi jalan, sebelum raja jalan, yang paling di depan adalah orang yang pertama lari-lari, gitu kan. Sesudah orang yang lari-lari, ada kereta. Tuh, beberapa kereta. Di belakang kereta ada prajurit-prajurit yang berkuda, semuanya. Wah, di situ juga kita harus perhatikan. Makanya Tuhan berfirman menyampaikan kepada Samuel, anak laki-laki kalian harus ikut ambil di dalamnya. Bukan hanya anak laki-laki saja, anak perempuan kalian. Mereka yang harus menjadi juru rempah, menyiapkan semua rempah-rempah di dalam kerajaan, dan juga juru masak. Wow, juru masak. Mereka harus masak orang-orang yang berada di dalam kerajaan. Prajurit-prajurit yang tadi dikatakan bahwa pasukan mereka, supaya mereka bisa kuat, bisa bertenaga, ya harus ada yang juru masaknya, harus ada juru rempahnya. Jadi anak perempuan kalian juga harus ikut terlibat di dalamnya. Kalau kita perhatikan seperti itu, sebenarnya itu kita diajak untuk berpikir begini loh, jika kalian meminta raja. Nah, selanjutnya bukan hanya anak laki-laki atau anak perempuan saja, tetapi kebun kalian yang ada anggur, yang ada zaitun atau apapun itu, kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang paling terbaik itu kita berikan kepada masuk ke dalam kerajaan nih. Kita berikan yang terbaik. Wow ya, berikan yang terbaik. Selain itu apa lagi? Selain itu, jikalau kalian punya gundik itu semacam budak ya. Kalian punya budak kalian itu harus bekerja, menanam gandum, menanam makanan. Nah, itu adalah pekerjaan mereka. Budak kalian itu harus bekerja, dan hasil dari pekerjaan mereka itu harus diberikan kepada pegawai-pegawai atau orang-orang yang ada di istana.
atau di kerajaan itu. Wow, sudah anak laki-laki, anak perempuan, habis itu budak mereka juga harus ikut kerja. Di rumah habis, berarti tinggal papa sama mama. Atau kita sendiri satu saat juga, kita juga harus ikut ambil bagian untuk bekerja. Jadi bisa dikatakan di rumah kita tuh jadinya tidak ada orang, karena semua sudah mempersiapkan diri mereka untuk berikan hati mereka semuanya sepenuh bekerja untuk raja atau tinggal di dalam kerajaan itu. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, kita sudah menyerahkan semua apa yang kita punya untuk ikut di dalam kerajaan, bekerja di dalamnya, berarti apa yang kita dapatkan semuanya sudah tidak kita dapatkan. Jadi kalau satu saat Anda berteriak, wow, kenapa jadi begini, kenapa seperti ini, pada saat Anda berteriak di situ, Tuhan Allah tidak mendengarkan teriakan kalian. Bodo amat, atau nggak usah banyak ngomong. Nah, apa yang disampaikan oleh Hakim Samuel kepada orang-orang Israel, mereka tidak percaya. Pokoknya kami mau raja, berikan kepada kami seorang raja yang bisa memimpin kami. Tidak usah lagi, istilahnya kamu nggak usah lagi banyak ngomong mengenai begini. Berikan kepada kami seorang raja, cukup itu satu saja. Karena kami mau ada pemimpin yang bisa memimpin kami untuk berperang. Kami juga bisa sama seperti orang-orang di bangsa-bangsa yang sana. Mereka ada raja, mereka ada pemimpin. Jadi kami juga mau sama seperti itu. Orang Israel sebenarnya mereka bersikeras hati, mau ada pemimpin untuk mereka. Karena itu yang menjadi permintaan mereka kepada Samuel, dan tentunya Samuel berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Seperti yang dikatakan bahwa apa yang kita minta Tuhan pasti memberikan, karena Tuhan begitu menyayangi umatnya. Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Tuhan tahu hati umatnya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Makanya Tuhan pengen memberikan yang terbaik buat umatnya. Tapi umatnya meminta lain. Umatnya mau sesuatu yang ada di depan mata mereka, yang bisa mereka lihat. Kalau kita lihat si Abraham, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang terbaik. Terkadang mereka tidak melihat, namun mereka percaya. Itu yang Tuhan mau buat kita anak-anak Tuhan. Nah, cerita yang saya dapatkan ini ya seperti itu. Orang Israel meminta Raja Samuel sudah menjelaskan yang terbaik buat mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Samuel. Satu yang mereka mau, tetap berikan kami raja. Nah teman-teman, apakah Tuhan memberikan bangsa Israel ini seorang raja? Karena pada waktu itu di tempat yang kita perhatikan ya, di situ Tuhan menyampaikan kepada Samuel, suruhlah mereka pulang. Nah, kita lihat apakah Tuhan memberikan bangsa Israel raja atau tidak. Mau tahu kelanjutannya? Kita tunggu episode berikutnya atau episode yang akan datang.